Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar bagaimana tahapan dari makanan hingga diterima oleh sel, ya. Sekarang kita lebih dalam lagi yuk, bagaimana sel itu merubah makanan yang diterima dia menjadi energi. Nah, ini ya. Jadi di sini gini. Ini adalah makanan yang diterima oleh sel. Jadi ini dalam darah kita ya, dalam darah diterima, ditransport menuju sel. Apa aja nih? Glukosa masuk. Tentu ada skema ya, lebih dalamnya nanti ada belajar lagi. Ini saya kasih garis besarnya aja. Glukosa masuk, asam lemak masuk, bisa masuk. Fruktosa masuk. Fruktosa ini, ingat ini hanya untuk liver ya. Kemudian keton masuk. Semua sel bisa pakai keton, kecuali liver. Nah ini kecuali liver. Kecuali liver. Fruktosa itu hanya liver yang mayoritas bisa merubah dia. Kalau keton, semua sel bisa, kecuali liver. Karena liver yang bikin keton. Ya, itu tolong diingat-ingat. Kemudian terakhir apa? Asam amino. Nah, ini asam amino. Semua sel bisa pakai asam amino. Tapi ada konsekuensi. Nanti Anda bisa baca lebih dalam tentang metabolisme asam amino ya. Someday ya. Di kuliah konsekanus saya ajarkan itu. Nah, apapun makanan ini diterima oleh sel, ingat pada video saya awal tadi, diapain oleh sel ini? Tujuan sel memakan makanan ini yang utama adalah untuk produksi ATP atau yang kedua untuk dirubah menjadi zat lain. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5 jenis makanan ini, Bapak Ibu, perlu Anda note bahwa yang sebagai sumber energi utama adalah grup ini. Saya lingkari ya. Saya lingkari. Nah, glukosa, asam lemak, fruktosa, keton ya. Nah, keton ini hanya boleh dipakai jika terpaksa saja. Terpaksa. Yang dari makanan ini aja, glukosa, asam lemak. Dua ini. Fruktosa ini dari makanan, dari buah banyak, tapi hanya bisa pakai liver ya. Nah, jadi kita fokus ke 1, 2 ini. Yang 3 ini hanya liver bisa pakai. Nah, apabila semua makanan ini mau dijadikan energi dibakar, maka syarat utama adalah dia harus bisa masuk ke mitokondria. Ingat, ruang bakar kita adalah mitokondria di sini. Jadi masuk dulu dalam sel, kemudian dibawa ke sini. Nah, mitokondria punya syarat. Apa yang dimau? Yang dimau adalah dia harus menjadi asetil CoA, ini wajib ada, atau menjadi salah satu asam dari siklus Krebs. Atau menjadi salah satu asam dari siklus Krebs ya. Nah, ini pada advance nanti ada belajar. Tapi kita fokus di asetil CoA dulu ya. Jadi apapun makanan ini, apabila mau dibakar, maka kita ambil dulu yang garis besarnya, dia harus bisa menjadi asetil CoA. Ingat, sel itu bisa melihat, tapi yang dilihat itu adalah strukturnya. Asetil CoA 1, 2 karbon doang. Glukosa berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon. Artinya apa? Secara logik ada potong-potong dulu. Kemana motornya? Di sitoplasma. Asam lemak berapa karbon? Kalau 16 karbon dipotong dulu menjadi 2 karbon. Jadi ini skemanya begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, setelah Anda nanti bisa memasukkan makanan dalam sel, dipotong menjadi asetil CoA dulu, baru akan dibakar. Nah, video ini cukup begini dulu aja. Next time kita akan bahas bagaimana perjalanan asetil CoA ini menjadi energi, sehingga sel bisa bergerak, bisa mompa. Banyak sel butuh banyak pompa, bisa bikin suatu reseptor, bisa membuat suatu sinyal, hormon, enzim, macam-macam. Dia butuh energi di sini, Ibu. Jadi tahapannya Anda paham dulu, dari darah ada makanan ini masuk dalam sel. Sel jika mau dibakar harus jadi asetil CoA dulu atau salah satu asam dari siklus Krebs. Nah, nanti next time kita akan bahas tentang apa itu kinerja dari mitokondria ini ya. Oke, see you next time. Siap, betul.